seakan tak pernah lelah untuk menyajikan berita remaja masa kini. Tercatat, hingga tanggal 24 Februari 2023, laman Kompas TV melaporkan setidaknya terdapat 7 kasus agresivitas remaja yang viral di media sosial. Pada awal Januari, media sosial dihebohkan dengan aksi pembunuhan dan penjualan ginjal anak oleh 2 remaja. Baru-baru ini, masyarakat kembali digegerkan oleh tingkah remaja yang tega menganiaya siswa SMK. Mengacu pada kamus American Psychological Association atau APA, agresivitas didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologis. Perilaku agresi bisa berbentuk verbal, yaitu cacian, makian, menyebarkan rumor atau kalimat negatif kepada seseorang yang tidak menginginkan adanya perlakuan tersebut, atau bisa juga berbentuk fisik, yaitu memukul, menendang, atau tindakan fisik lainnya yang bertujuan untuk menyakiti. Bagaimana bisa remaja melakukan tindak agresi? Apakah agresivitas terbentuk secara tiba-tiba? Studi longitudinal menunjukkan bahwa perilaku agresi di masa remaja turut dipengaruhi oleh perilaku agresi di masa anak-anak. Agresivitas dalam skala ringan yang dibiarkan bisa menjadi pemicu agresivitas yang lebih berat di usia remaja nantinya. Pemakluman orang di sekitar terhadap perilaku agresi akan menjadi kebenaran bagi yang melakukan. Dan akibatnya, pelaku agresivitas akan merasa bahwa yang telah dilakukannya bukanlah sebuah kesalahan. Menurut dosen psikologi UGM, Nurul Kusuma, MPSI psikolog, dalam acara kuliah online CPMH, sesuatu yang salah jika tidak ada pengetahuan baru, maka ada kemungkinan perilaku itu akan berulang. Berikut adalah faktor-faktor yang memicu timbulnya perilaku agresi. Faktor-faktor tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Upaya memahami keterkaitan antar faktor tersebut akan membantu kita untuk mengetahui remaja mana yang memiliki kondisi resiko berperilaku agresif sehingga dapat mengupayakan tindakan preventif. Faktor yang pertama adalah faktor biologis. Genetik, perkembangan abnormal pada struktur otak dan gangguan eksekutif ternyata bisa menjadi penyebab seseorang berperilaku agresi. Otak manusia memiliki satu bagian bernama amigdala, yang berfungsi sebagai pusat emosi dan belajar perilaku. Dalam amigdala terdapat struktur, sirkuit saraf, dan neurotransmitter. Ketika sirkuit saraf mengalami kerusakan, maka akan sangat mempengaruhi dua belah otak. Prefrontal cortex gagal mengontrol perilaku dan kontrol diri, sementara amigdala menjadi hyperresponsif, sehingga mudah untuk memicu emosi. Faktor selanjutnya adalah faktor individu. Jenis kelamin, ketidakmampuan mengontrol diri, dan rendahnya self-esteem dapat menjadi faktor resiko seseorang melakukan agresivitas. Dalam buku Psikologi Perkembangan, John Santrock menjelaskan bahwa anak laki-laki cenderung memiliki sikap agresi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Anak laki-laki biasanya melakukan perilaku agresi nonverbal, sementara perempuan cenderung berperilaku agresi verbal. Faktor selanjutnya adalah faktor keluarga dan pola asuh. Keluarga menjadi tempat pertama anak untuk mengenal kehidupan. Sikap positif orang tua pada agresivitas, seperti contohnya menganggap perilaku membanting piring saat menangis sebagai strategi coping, dan menganggap bahwa perilaku tersebut akan hilang ketika anak beranjak remaja, bisa membuat anak berpikir bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah benar. Monitoring dan pendampingan orang tua juga mengambil peran yang signifikan dalam pembentukan perilaku agresif. Dosen psikologi UGM, Wirdatul Anissa MPSI psikolog, mengungkapkan bahwa bukan perekonomian keluarga yang menjadi penyebab agresivitas, melainkan peran orang tua dalam pendampingan anak. Selain itu, terdapat hal-hal lain dalam lingkungan keluarga yang beresiko menjadi bibit agresivitas. Di antaranya adalah ketiadaan peran ayah,
disiplin yang keras, kekerasan, konflik antar anggota keluarga, dan memiliki kelekatan yang tidak aman secara emosional sehingga mempengaruhi kestabilan emosi. Akibatnya, kemampuan regulasi emosi anak menjadi kurang bagus. Faktor yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Kita perlu menjadikan semua anak tanggung jawab kita, bukan sekedar anak kandung sendiri. Kalimat tersebut disampaikan oleh Ibu Nurul Kusuma dalam kuliah online Center for Public Mental Health atau CPMH Universitas Gadjah Mada. Ada kalanya anak berada di lingkungan keluarga yang positif. Namun, sayangnya sosial budaya mengacaukan usaha orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Remaja memiliki rasa belonging. Secara sengaja maupun tidak, remaja mencari tempat yang membuat mereka merasa memiliki dan dihargai. Remaja bisa saja terdorong untuk melakukan perilaku agresi karena ingin dianggap oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka berpikir, kok aku merasa dianggap ya di kelompok ini? Oke lah, gak apa-apa, ikut tawuran, yang penting aku punya teman. Begitulah kira-kira pikiran mereka. Bukan hanya itu saja. Saat ini, paparan agresivitas dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Tayangan perilaku agresi hampir ada di semua laman media sosial, seperti Instagram, TikTok, YouTube, game, dan lain-lain. Dilansir dari hasil eksperimen Bobodol yang dilakukan oleh Albert Bandura, Dorothy Ross, dan Sheila Ross, menjelaskan bahwa anak yang pernah mendapatkan paparan agresivitas cenderung akan berperilaku agresif sebagaimana yang pernah ia lihat. Setelah mengetahui berbagai faktor resiko perilaku agresi, selanjutnya kita juga perlu mengetahui upaya pencegahan dan penanganan perilaku agresif. Yaitu yang pertama, membangun hubungan positif di keluarga. Bukan hanya anak ke orang tua, namun semua elemen. Baik dari orang tua ke anak ke sama saudara, dan juga orang tua dan anak kepada anggota keluarga lain yang tinggal di dalam rumah. Yang kedua, mengajarkan kemampuan regulasi emosi dan keterampilan penyelesaian masalah. Masa remaja adalah masa kritis saat bagian prefrontal cortex sedang berkembang. Bagian otak ini yang bertugas untuk mengurusi regulasi emosi dan kognisi. Sedari dini, anak mulai diajari untuk mengenal, menganalisa, dan mengomunikasikan emosi dengan baik, terutama saat merasa marah dan frustasi. Yang ketiga, mendukung aktif secara fisik. Aktif dalam hal ini mengarah pada perilaku positif, seperti olahraga dan atau berkegiatan yang banyak melibatkan gerakan-gerakan motorik. Selain bermanfaat bagi perkembangan tubuh, aktivitas fisik juga akan baik untuk pikiran dan stabilitas emosi. Yang terakhir adalah mempromosikan hubungan positif dengan keluarga, lingkungan, dan teman sebaya, sehingga orang lain dapat menerima kehadiran pelaku agresivitas dalam circle pertemanan. Dan akibatnya, pelaku agresivitas merasa bahwa dirinya diterima, dan akhirnya mulai belajar bagaimana bersikap yang baik dari lingkungan sekitar.